Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi di pertemuan hari ini. Oh iya, sebelum itu ibu tanya, hadir semua ya pada hari ini? Hadir Bu. Ya Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ibu minta ketua kelas buat memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih buat ketua kelas. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajarannya. Ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Ya, silakan. Program linier Bu. Ya, kemarin kita belajar mengenai program linier. Ibu mau tanya nih, misal ada sebuah permasalahan program linier, bagaimana cara menentukan nilai optimum dari permasalahan tersebut? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan, ayo. Ya, silakan. Buat model matematikanya Bu. Kemudian buat grafik daerah penyelesaian dari model matematika tersebut. Lalu mencari solusi optimumnya. Bisa nilai maksimal atau minimumnya. Ya, bagus sekali. Jadi yang pertama buat modelnya ya, model matematikanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua dibuat grafik berdasarkan model matematika tersebut. Baru yang ketiga mencari nilai optimumnya, bisa mencari maksimalnya atau minimumnya. Kemudian ada yang masih ingat nggak mengenai bentuk umum persamaan kuadrat? Ya, silakan. Sama dengan ax kuadrat plus bx plus c Bu. Ya, jadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian ada yang masih ingat nggak bentuk umum dari persamaan linear? Ya, silakan. X plus b sama dengan 0 Bu. Ya, jadi bentuk umum persamaan linear adalah ax plus b sama dengan 0. Kemudian kalau sistem persamaan linear dua variabel bagaimana bentuk umumnya? Ya, silakan. Suatu sistem yang terdiri dari dua persamaan linear yang mempunyai dua variabel. Jadi A1x plus B1y sama dengan C1, A2x plus B2y sama dengan C2. Ya, benar sekali. Lalu bagaimana dengan sistem persamaan linear tiga variabel? Bentuk umumnya bagaimana? Ada yang tahu? Ya, silakan. Suatu sistem yang terdiri dari tiga persamaan linear yang mempunyai tiga variabel. Jadi A1x plus B1y plus C1z sama dengan D1, A2x plus B2y plus C2z sama dengan D2, dan A3x plus B3y plus C3z sama dengan D3 Bu. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan kesamaan antara dua matriks. Sudah siap ya semua? Ya Bu. Ya, sebelum itu ibu mau tanya, ada yang mau jadi tentara nggak di kelas ini? Coba angkat tangan, nggak usah malu-malu. Ya, ada banyak sekali ya, ada Budi, ada Bagus, ada Agus, ada siapa lagi tuh? Rudi, terus ada Bambang, banyak sekali ya. Jadi matriks ini banyak digunakan dalam tentara. Jadi digunakannya itu dalam pesan-pesan rahasia atau kode-kode rahasia. Dalam penggunaannya bisa menggunakan matriks ini. Dalam tentara itu dinamakan dengan kriptogram. Selain itu, penggunaan matriks ini juga digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang variabelnya banyak. Ya, jadi pertama ibu mulai dari pengertian matriks dulu ya.
pengertian matriks. Yang pertama, matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, yang biasanya susunan bilangan diletakkan dalam kurung biasa, jadi ini kurung biasa, atau dalam kurung siku, ini kurung siku. Kemudian penamaan matriks dengan menggunakan huruf kapital, misalnya namanya ada matriks A, matriks B, matriks C, dan lain-lain. Kemudian entry matriks atau anggota-anggota matriks itu biasanya dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi huruf kecilnya entry matriksnya bisa A, B, C, D, dan lain-lain. Kemudian odomatriks. Jadi odomatriks ditentukan dengan banyaknya baris dan diikuti banyaknya kolom. Secara umum, jadi ini secara umum ada matriks A yaitu ordernya M kali N. Jadi ini ordonya. Kemudian yang A11, A12, A13, A1N, dan seterusnya ini merupakan entry matrix. Jadi di sini ordo matriks A itu adalah M kali N, di mana banyaknya baris adalah banyaknya baris adalah M dan banyaknya kolom adalah N. Tadi ibu salah ya, jadi banyaknya baris itu M, kemudian banyaknya kolom N. Jadi ini baris pertama, baris kedua, ketiga, sampai baris ke M. Kemudian kolomnya ini ada M kan, ada N kolom, jadi kolom pertama, kedua, kolom ketiga, dan ini kolom ke N. Jadi seperti itu. Sudah selesai menulis semua? Sudah, Bu. Ya, jadi di sini Ibu punya pertanyaan. Tadi kan sudah tahu pengertiannya, terus kemudian entry matrix dan order matrix. Misal Ibu punya matriks A yaitu 1. Jadi entry matriksnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, ada matriks A, elemennya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentukan ordo matriks A dan entry matriks A11, A22, dan A31. Ada yang tahu? Ada yang ingin maju ke depan untuk mengerjakan soal ini? Ya, silakan. Ya, jadi sudah dijawab ya oleh teman kalian tadi. Jadi benar odomatiknya 3 kali 2 karena terdapat 3 baris dan 2 kolom. Kemudian A11 berarti ini kan baris pertama, kolom pertama, itu ini baris pertama, kolom pertama, jadi 1. Kemudian A22, jadi ini baris kedua dan kolom kedua, jadi baris kedua, kolom kedua, jadi 4. Kemudian A31 jadi baris ketiga kolom pertama. Jadi baris ketiga kolom yang pertama, jadi 5. Ada yang ditanyakan mengenai pengertian matriks ini? Belum, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke jenis-jenis matriks. Ya, untuk selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai jenis-jenis matriks. Jadi di sini Ibu memberikan 8 jenis matriks.
Jadi yang pertama ada matriks baris. Jadi matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Jadi secara umum ordonya adalah A1 kali N. 1 karena barisnya itu 1. Yang kedua adalah matriks kolom. Jadi matriks kolom adalah matriks yang terdiri dari satu kolom saja. Jadi contohnya ini ada B 1 2 3. Secara umum ordernya adalah A kali M kali 1. Jadi satunya ini karena kolomnya itu hanya satu saja. Kemudian yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Jadi matriks persegi panjang adalah matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Kita lihat order dari P ini, dari matriks P di mana entry-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita lihat bahwa ordernya adalah P 2 kali 3 karena terdapat 2 baris dan 3 kolom. Ya, jadi di sini N-nya sama dengan 2 dan N-nya kan sama dengan 3. Jadi nilai M tidak sama dengan nilai N. Jadi matriks persegi panjang adalah matriks yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Yang keempat adalah matriks persegi. Adalah matriks yang banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Coba dilihat di matriks Q ini. Coba lihat order dari matriks Q. Matriks Q berapa coba? 2 kali 2, Bu. Ya, matriks Q ordernya adalah 2 kali 2 karena terdapat 2 baris dan 2 kolom. Jadi nilai M-nya itu sama dengan 2 dan nilai N-nya itu sama dengan 2. Jadi M sama dengan N. Jadi matriks Q merupakan matriks persegi. Sebelum kita lanjut ke jenis matriks yang kelima, aku punya matriks H 4 kali 4. Ya, jadi diketahui H dalam matriks dengan order 4 kali 4, di mana elemennya seperti ini. Di sini Ibu menambahkan pengertian dari yang namanya diagonal utama. Ya, jadi diagonal utama adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Sedangkan diagonal sampingan adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Kalau kita perhatikan dari matriks H 4 kali 4 ini, ada yang tahu diagonal utamanya yang mana? A11, A22, A33, A44, Bu. Ya, benar sekali. Jadi dari matriks H 4 kali 4 ini, diagonal utamanya adalah garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Jadi ini adalah diagonal utamanya. Sedangkan diagonal sampingannya mana? 41, A32, A23, A14, Bu. Ya, benar sekali. Jadi dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Jadi ini diagonal sampingannya. Diagonal sampingan. Jadi sudah paham dengan yang dimaksud diagonal utama dan diagonal sampingan, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, jadi kita lanjut ke jenis matriks yang selanjutnya ya. Jenis matriks nomor 5
Ya, jadi yang kelima adalah matriks segitiga. Adalah matriks persegi dengan entry matriks di atas atau di bawah diagonal utama semua bernilai 0. Kita lihat ada matriks F ini. Ada yang tahu order dari matriks F? 3 kali 3, Bu. Ya, jadi order matriks F adalah 3 kali 3, di mana terdapat 3 baris dan terdapat 3 kolom. Jadi kita tahu bahwa matriks F ini adalah matriks persegi. Kemudian untuk menentukan apakah matriks F ini matriks segitiga atau bukan, kita lihat dengan syarat entry matriks di bawah atau di atas diagonal utamanya semua bernilai 0. Ada yang tahu dari matriks F ini yang mana diagonal utamanya? 5, 4, 3, Bu. Ya, yang ini ya, yang 5, 4, dan 3. Jadi yang ini adalah diagonal utama. Kemudian kita lihat entry matriks yang di atas dan di bawah dari diagonal utama. Yang di atas apakah semua entry-nya bernilai 0? Tidak, Bu. Ya, tidak. Tapi lihat yang di bawah. Apakah semua entry-nya bernilai 0? Iya, Bu. Ya, jadi entry di bawah diagonal utama ini semua bernilai 0. Jadi matriks F 3 kali 3 yang dengan elemen matriks 5, 2, 0, 0, 4, 1, 0, 0, 3 ini merupakan matriks segitiga. Ya, yang keenam adalah matriks diagonal. Jadi matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua entry bernilai 0 kecuali diagonal utama. Kita lihat contoh yang G ini disebut matriks diagonal karena ini matriks persegi. Kenapa G itu matriks persegi? Banyak baris sama dengan Ya, karena ordernya 3 kali 3, di mana terdapat 3 baris dan terdapat 3 kolom. Kemudian kita lihat diagonal utama dari matriks G adalah 1, 2, 3, Bu. iya, diagonal utamanya adalah 1, 2, 3. Ini adalah diagonal utama. Kemudian kita lihat entry matriks kecuali diagonal utamanya. Nilainya berapa? Semua 0, Bu. Ya, jadi entry matriks kecuali diagonal utamanya semua bernilai 0. Jadi matriks G ini matriks diagonal. Kemudian yang ketujuh adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang semua entry diagonal semua bernilai plus 1 atau positif 1 dan entry lainnya bernilai 0. Di matriks identitas ini dinotasikan dengan I besar matriksnya. Kita lihat contoh ini, ini adalah 100, 010, 001. Kenapa matriks ini disebut matriks identitas? Kita lihat apakah ini matriks persegi? Iya, Bu. Kenapa disebut matriks persegi? Karena banyak baris sama dengan banyak kolom. Kemudian karena ordernya 3 kali 3, di mana terdapat 3 baris dan terdapat 3 kolom. Kemudian kita lihat diagonal utamanya yang mana? 1, 1, 1, Bu. Ya, yang 1, 1, 1 ini merupakan diagonal utama. Kemudian kita lihat entry nilai selain diagonal utamanya. Nilainya berapa? Semua 0, Bu. Ya, 0 semua. Jadi matriks ini matriks identitas. Jadi matriks identitas adalah matriks persegi yang semua entry diagonal utamanya bernilai plus 1, di mana diagonal utamanya ini bernilai plus 1 semua atau positif 1 semua, dan entry lainnya itu bernilai 0. Jadi ini disebut matriks identitas. Kemudian yang ke-8, matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua entry-nya bernilai 0. Kita lihat matriks 0 ini dinotasikan dengan O besar. Jadi kita lihat matriks ini adalah matriks 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi semua entry matriksnya bernilai 0. Ada yang ingin ditanyakan dari jenis-jenis matriks ini? Belum, Bu. Belum ada ya. Kalau begitu Ibu minta kalian memberikan contoh lain dari contoh yang sudah Ibu berikan di setiap jenis-jenis matriks ini.
Ayo, siapa yang mau maju? Ya, itu Lina kenapa sendiri ya? Silakan kerjakan di depan satu contoh dari satu jenis matriks. Kemudian yang lain, ayo silakan maju di depan. Ya, sekarang kita coba lihat pekerjaan dari teman-teman kalian. Sudah benar belum menurut kalian pekerjaan teman kalian? Sudah, Bu. Ya, sudah benar ya. Kita beri tepuk tangan buat yang sudah maju tadi. Tadi sudah Ibu catat namanya masing-masing yang maju. Jadi, ini untuk nilai tambahan kalian ya yang sudah maju tadi. Ya, untuk selanjutnya materi kesamaan dua matriks. Ya, jadi kesamaan dua matriks. Jadi matriks A dan matriks B dikatakan sama atau A sama dengan B jika dan hanya jika ada dua syarat. Yang pertama, odo matriks A sama dengan odo matriks B. Yang kedua, setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Contohnya ini ada matriks P dan matriks Q. Kita lihat berapa odo dari matriks P? 2 kali 3. Iya, benar. 2 kali 3. Ada memiliki 2 baris dan 3 kolom. Kemudian untuk odo matriks Q berapa? 2 kali 3. Ya, 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Jadi matriks P dan Q sudah memenuhi syarat yang pertama ya. Kemudian kita lihat untuk syarat yang kedua. Setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Jadi AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan nilai J. Kita lihat. Untuk P11 P11 berapa? 1. Ya, 1. Kemudian P12 2. ya benar 2. P13 3. ya 3. Kemudian P21 4. ya 4. Kemudian P22 5. ya P22 5. Kemudian untuk P23 berapa nilainya? 6. Nah, selanjutnya kita lihat yang matriks yang Hi. Untuk Hi11 nilainya berapa? 1. 1. Untuk Hi12 2. 2. Untuk Hi13 3. ya 3. Lalu untuk Hi21 4. ya 4. Untuk Hi22 nilainya berapa? 5. Benar 5. Kemudian untuk Hi23 nilainya berapa? 6. Ya 6. Setelah itu kita lihat apakah entry yang terletak pada matriks P dan matriks Q itu sama. Untuk P11 apakah sama dengan Q11? Sama. Ya, sama. Lalu untuk P12 apakah sama dengan Q12? Sama. Ya, sama. Kemudian
Untuk P13 dan Q13 Sama. sama juga. Kemudian untuk P21 dan Q21 apakah sama? Sama. Sama juga. Kemudian untuk P22 dan Q22 apakah nilainya juga sama? Sama. Sama. Ya, terakhir P23 apakah sama dengan Q23? Sama. Sama ya. Jadi kita lihat ordo matriks P sama dengan ordo matriks Q, yaitu 2 kali 3, yaitu memiliki 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya, setiap entry yang terletak pada matriks P sama dengan matriks Q. Jadi matriks P dikatakan matriks P sama dengan matriks Q. Ada yang ditanyakan mengenai kesamaan dua matriks ini? Tidak, Bu. Ya, belum ya. Untuk memahami materi yang sudah Ibu berikan tadi, Ibu punya LKS untuk kalian kerjakan sendiri. Nanti Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Kalau belum selesai nggak apa-apa, karena kita nanti akan bahas bareng-bareng. Jadi yang penting dikerjakan sebisanya dulu. Nanti kalau nggak bisa tanya. Jadi Ibu bagikan dulu ya LKS-nya. Jadi kerjakan LKS itu selama 10 menit ya. Ada yang ditanyakan? Ini benar Bu seperti ini? Iya, sudah benar. Oh iya, makasih Bu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu, sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi. Sudah selesai semua? Ya kalau begitu Ibu mau kalian kerjakan di depan. Ayo siapa yang mau maju? Ya, silahkan maju ya. Ya, jadi kita bahas latihan soal tadi ya. Yang pertama diketahui umur ayah, ibu, Ningrum, Sekar, Teguh, dan Wahyu, yaitu seperti ini: 6, 43, 22, 19, 14, 12 tahun ya. Kemudian tadi pekerjaan teman kalian memberikan matriks A dengan elemennya 46, 43, 22, 19, 14, 12. Jadi ordo matriks A-nya adalah 1 kali 6. Sudah benar ya? Ya, sudah benar. Tapi Ibu mau tanya, apakah ada bentuk matriks lain yang bisa dibuat dari persoalan tersebut? Ada yang tahu? Ada, Bu. Oh, ada katanya. Ayo kita berapa? Coba kita tulis berapa. Ibu tulis di sini ya. Kita misalkan matriksnya apa? B. Matriks B. Berapa? 1 kolom. 46, Terus? 43.
22, 19, 14, 12. Modulonya berapa? 6 kali 1. Ya, ada kemungkinan ini. Kemudian ada kemungkinan lain nggak? Ada, Bu. Ada katanya. Ayo berapa? C. Modulonya berapa? 3 kali 2. 3 kali 2. Jadi 46, 43, 22, 19, 14, 12. iya. Kemudian ada lagi nggak? Ada, Bu. Ada lagi. Wah, berapa ya? Berapa? D. D. Ordonya 2 kali 3. 2 kali 3. 46, 43, 22, 19, 14, 12. Ya, ada lagi? Oh, belum menemukan lagi ya. Jadi ini seperti ini yang soal nomor 1, pengajian nomor 1 seperti ini. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Diketahui ada matriks A dan matriks P. Jadi kalau A sama dengan P, jika dan hanya jika yang pertama tadi duduk syarat ya. Yang pertama odo matriks A sama dengan odo matriks P. Kemudian setiap entry yang seletak nilainya sama. Jadi nilai A sama dengan nilai P, B sama dengan Q, C sama dengan L, D sama dengan S, E sama dengan T, F sama dengan U. Udah benar ya? Ya, kemudian kita lihat yang nomor 3. Diketahui matriks K dan L kan? Kemudian diminta menentukan nilai A, B, dan C yang memenuhi K sama dengan L. Kita lihat. K-nya setengah A, 2B, 15, 8, sedangkan L-nya 4, 10, 2A min C, dan 8. Ya, dari K sama dengan L kita memperoleh persamaan linear satu variabel, yaitu setengah A sama dengan 4, 2B sama dengan 10, jadi setengah A sama dengan 4, 2B sama dengan 10, 15 sama dengan 2A min C, ini kemudian 8 sama dengan 8 ya. Kemudian dari setengah A sama dengan 4 diperoleh A sama dengan 8, dari 2B sama dengan 10 diperoleh B sama dengan 15, dari 15 sama dengan 2A min C dan A sama dengan 8 diperoleh bahwa C sama dengan 1. Jadi nilai A sama dengan 8, B sama dengan 5, dan C sama dengan 1. Ya, benar semua ya tadi? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Ya, karena tadi latihan soal sudah paham semua, ini Ibu beri kuis. Kalian kerjakan selama 15 menit secara individu yang tidak boleh mencontek. Oke? Ya, Ibu berikan. Sudah selesai semua mengerjakan kuisnya? Sudah, Bu. Ya. Jadi nanti nilai kuisnya Ibu berikan di pertemuan selanjutnya. Ya, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan kesamaan antara dua matriks. Ibu mau tanya lagi, pengertian matriks apa pengertian matriks? Ayo. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, yang biasanya susunan bilangan diletakkan di kurung biasa atau kurung siku. Jadi matriks adalah susunan bilangan yang disusun menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang, yang biasanya susunan bilangan tersebut diletakkan dalam kurun siku atau kurun biasa. Kemudian odo matriks
Gimana? Ordo matriks ditentukan dengan banyaknya baris dan diikuti dengan banyaknya kolom. Ya, misal ada matriks A, M kali N, maka M-nya adalah barisnya, N-nya adalah kolomnya. Kemudian kita tadi belajar mengenai jenis-jenis matriks ada berapa? 8. Ya, ada 8. Bisa disebutkan? Matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks nol. Ya, udah pintar ya. Dan yang terakhir, kesamaan antara dua matriks. Misalkan ada matriks A dan matriks B, dikatakan A sama B jika dan hanya jika ada dua syarat kan, apa saja? Yang pertama, Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. ya ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, Setiap entry yang seletak nilainya sama. ya setiap entry yang seletak nilainya juga sama. Jadi sudah paham semua yang apa yang kita pelajari tadi ini? Sudah, Bu. Ya. Tadi Ibu mau beritahu juga buat yang sudah maju ke depan buat mengerjakan soal, mengerjakan contoh soal, menjawab pertanyaan Ibu, akan Ibu beri tambah nilai. Kemudian yang belum, Ibu minta di pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi supaya bisa dapat tambah nilai. Paham semua? Paham, Bu. Ya, gimana tadi pembelajaran hari ini? Paham semua kan materinya yang Ibu berikan? Paham, Bu. Kemudian pembelajarannya gimana? Apakah bosan belajar sama Ibu? Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan. Terima kasih ya. Untuk lebih memahami materi yang Ibu berikan tadi, kalian mempelajari buku paket kalian halaman 99 untuk nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian kerjakan. Tidak Ibu nilai, cuma nanti Ibu lihat apakah kalian sudah mengerjakannya apa belum. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian belajar mengenai materi yang akan kita pelajari pertemuan selanjutnya, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada materi. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum berakhir? Tidak, Bu. Oh, tidak ada ya. Kalau begitu, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.